Putri, aku suka sama kamu. Hah? Kamu suka aku? Iya, Kenapa? gak tahu. Kok bisa? Ya bisa lah. Gitu ya. Makasih banyak ya udah suka sama aku. Tapi aku gak ada niat buat pacaran. Apalagi kita kan masih sekolah. Kayaknya pacaran hanya akan mengganggu dan buang-buang waktu saja. Jadi, maaf ya, Mat. Aku gak bisa pacaran sama kamu. Yang bilang mau pacaran siapa? Lah, tadi kan kamu bilang... Dih, aku kan cuma bilang suka kamu doang. Gak ada aku ngajakin kamu buat pacaran. GR banget sih jadi orang. Ada apa nih? Kok kamu yakin banget sih aku mau ngajak pacaran? Apa jangan-jangan Putri sebenarnya ada rasa sama... Udah lah, terserah. Cih. Ya, kira-kira kayak gitulah bro tadi. Wah, sayang sekali ya bro, lu ditolak lagi. Gue gak ditolak ya, cuma belum diterima aja. Iya, udah keberapa kali coba ini? 1, 2, 9 kali kalau dihitung dari SMP. Gile, sampai dihitung anjir. Gibet lu, udah 9 kali gagal juga masih aja berusaha. Namanya juga udah suka bro, gue gak kepikiran cewek lain selain dia. Siap, si paling setia, si paling bodoh juga. Ya sabar ya bro, wajar lah gagal. Di sini lu kan bukan MC, gue yang MC. Apa sih anjir, gak jelas bet. Emang lo suka juga sama si Putri? Berantem dulu kita yuk. Kagak, males gue terlibat begituan. Gue jauh-jauh lanjut ke SMA ini cuma pengen sekolah dengan tenang, lulus dengan baik, masuk universitas yang bagus, kerja yang layak, terus meninggal. Udah, gue udah mutusin untuk gak terlibat begituan. Percintaan, apa itu? It's fucking bullshit bro. Halah, lo bisa ngomong kayak gitu karena belum nemu yang pas aja bro. Iyakah? Iyalah, lo pikir udah berapa lama kita temenan? Dari SD. Gue aja sampai jauh-jauh lanjut ke sini juga biar tetap bisa bareng sama lo. Halah, lu lanjut ke sini juga karena Putri dapat beasiswa di sini kan? Lu cuma pengen ngejar si Putri aja, dasar bucin. Nah, itu tahu. Udahlah, yuk masuk. Udah bel tuh. Oke, jadi gini Mat, gue baru ingat tadi, beras di kosan kita itu udah habis. Ya udah, tinggal beli ya kan? Tinggal beli. Ya sekarang giliran lu beli, pakai duit lu. Lah, kok gue? Lu lah, lu kan baru kiriman kemarin. Bapak kau kiriman tagihan kosan iya. Pokoknya giliran lu sekarang. Bulan kemarin gue udah. Siap, bos. Bay, lihat tuh, ada si Putri. Ya terus kenapa? Lu mau nembak lagi? Lihat, dia ngelirik ke sini. Lihatlah wajah penuh kasih sayangnya itu. Berdemek banget gak sih? Otak lu agak geser ya gara-gara ditolak tadi. Ada geblek banget. Tapi BTW, di kelas gue ini ada satu siswi yang agak aneh sih. Namanya Melisa. Dari pertama sekolah dimulai, gue gak pernah ngeliat dia berinteraksi dengan siapapun. Di kelas dia diem aja. Kalau jam istirahat kadang dia ngilang gak tau kemana. Walaupun kadang gue ngeliat dia ada di kantin, ya tetap aja dia sendirian di sana. Begitu sekolah selesai, dia juga langsung pulang. Cewek yang aneh sih. Kayaknya ada yang tertarik ke seseorang nih. Kenapa, Vin? Lu tertarik sama Melisa? Lu suka sama cewek-cewek yang misterius kayak gitu ya? Apaan sih? Gak apa-apa loh kalau lu ngincer dia. Soalnya kalau gue lihat ya, dia tuh sebenarnya lumayan cantik loh. Cuma ketutup sama karakternya aja. Jadi mumpung masih belum ada yang sadar, lu bisa tuh jadi yang pertama. Udah, lu gak usah mikir yang aneh-aneh. Pikirin aja duit buat beli beras nanti ya. Cih, gak asik lah. Kan bagus kalau lu jadian sama dia. Jadi kita bisa double date. Double date? Lu aja ditolak tadi. Gue gak ditolak ya. Cuma belum keterima. Iya. Lanjutkan perjuanganmu nak. Baiklah semua, sekian dulu pelajaran untuk hari ini. Kalian silakan pulang dengan hati-hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh. Gak ada. Apanya gak ada? Kunci motor gue.
Lu pegang nggak? Lah, kunci motor lu ya lu yang pegang lah. Kapan lu ngasih ke gue? Anjir, gak ada, Cok. Yang bener aja lu, Bay. Gimana kita baliknya ini? Gue gak siap duit buat angkot loh. Bentar. Gue balik ke kelas dulu. Siapa tahu ketinggalan di sana. Ya udah, buru-buru. Gue tunggu di sini. Di sini lu rupanya. Ah, bikin cemas aja lu, Dek. Na 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 na. Ada kucing. Mana? Di mana? Pus. Ada di belakang sini kah? Hah? Melisa? Limbah Jepang geblek malah bunyi. Halo Melisa, apa kabar? Melisa tunggu. Iya, lari dia. Apa itu? Punyanya Melisa ya? BTW, nih kucing ada orang lari bukannya ikutan lari malah asik makan aja. Nih bro, gue udah beli lauk buat makan malam. Lu gak masalah sama jamur crispy kan? Kenapa dia lari ya? Lu kenapa? Tumben kayak lagi mikir. Biasanya gak pernah berpikir. Mat, kalau ada cewek lari pas ngeliat kita tuh kira-kira kenapa ya? Ya, sesimpel karena lu jelek aja sih. Gue serius anjing. Lu pikir gue gak serius? Gue serius banget ini. B2. Lagian, ini lu lagi ngomongin cewek yang mana sih? Tumben-tumbenan tertarik ke cewek beneran. Biasanya cewek gepeng mulu yang dipuja-puja. Jangan kau hina istri-istriku ya. Dongo. Ya udahlah, dipikir juga gak ada faedahnya. Yang penting gue balikin aja ini gantungan kunci besok. Melisa! Woi! Lah, kok lari sih anjir? Rahmat, gue gak beneran jelek kan? Lu ngarep gue bohong dan bilang lu ganteng gitu? Oke, gue kembaliin pas di kelas aja deh. Oh, jadi yang diomongin semalam tuh Melisa. Jir. Melisa. Ini soal yang kemarin. Gue pengen kembali. Kenapa lari? Apa gue beneran sejelek itu ya? Sampai lihat muka gue aja lari. Padahal gue belum jelasin apapun. Melisa, kamu apain sih, Bay? Sampai lari begitu? Kasihan lo dia. Tahu, lu punya hubungan apa sih? Mentang-mentang pendiam lu langsung semangat ngerjain dia gitu. Gak baik lu, Bay. Kagak anjir, gue gak ngapa-ngapain. Gue cuma ada perlu aja sama dia, tapi dia malah lari duluan sebelum gue jelasin. Ya bingung lah gue. Kenapa ya? Kalau lu beneran gak ngapa-ngapain, satu-satunya hal yang bisa ngejelasin kenapa dia bisa lari begitu ya fix masalah tampang sih. Ya kan, Put? Kita masih musuhan ya, jangan banyak ngomong sama aku. Gak bisa sih ini, harus gue kelarin hari ini. Rahmat. Apaan? Kita kesini tadi naik motor lu kan? Lu nanti pulang duluan aja ya, gak usah nungguin gue. Lah, terus lu pulangnya gimana? Kita kan boncengan tadi. Nggak apa-apa, gue naik angkot aja. Soalnya urusan ini harus gue kelarin hari ini juga. Oke, terserah. Sama satu lagi, ada yang tahu tempat jual makanan kucing nggak? Nah, tahu gue tuh tempatnya. Gas sekarang kesana yuk. Gas. Aku gak paham sama kalian. Tapi kalau tentang aku yang suka sama kamu paham kan? Diam. Ya Tuhan, aku salah apa? Kenapa dia terus menghampiriku? Aku tidak mau itu terulang lagi. Baiklah, silakan pelajari materi ini ya kalian semua, karena ini akan keluar nanti pas ujian. Tapi kalau kalian malas, ya gak apa-apa juga sih sebenarnya, terserah kalian. Lagian ilmu beginian tuh gak bakal kepake pas kerja, jadi gak ada gunanya sih sebenarnya. Tapi ya kalian pelajarin aja.
Oh, udah bel berbunyi. Baiklah, silakan kalian pulang karena ini udah jam terakhir. Yang pulang silakan pulang, yang ada kegiatan silakan berkegiatan. Yang penting jangan maling mangga tetangga, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukurlah, sampai jam pulang dia gak ganggu aku lagi. Kayaknya aku tuh khawatir aja tadi. Dan kali ini aku bawa makanan enak. Si Kiki pasti suka. Halo Melisa, apa kabar? Please, jangan lari dulu. Aku pengen balikin ini. Loh, ini kan... Pantas saja aku cari-cari di rumah gak ada. Jadi kamu yang ambil? Aku gak ngambil. Ya, literally aku sih yang ngambil. Tapi itu karena kamu lari terus itu jatuh di sini. Pengen ku kembaliin, kamunya malah lari terus tadi. Soal itu, maaf. Aku gak tahu. Aku kira kamu cuma pengen ngerjain aku aja. Makanya aku lari. Sekali lagi, maaf. Melisa, lihat nih. Aku udah beli makanan kucing. Aku ini juga suka kucing loh. Kenapa gak bilang sih kalau di sini ada kucing? Tahu gitu kan enak. Nanti kita bisa ngasih makan bareng-bareng, ya kan? Melisa, kalau gak salah, kamu tadi kan bilang kalau kamu nyangka aku bakal ngerjain kamu, makanya kamu lari, gitu kan? Kalau boleh tahu, kenapa kamu nyangka begitu? Apa muka aku kayak orang jahat ya? Maaf, bukannya berprasangka buruk. Tapi, seperti yang kamu lihat, aku ini orangnya pendiam dan tidak pandai bergaul. Dari awal sekolah di sini, aku sama sekali tidak punya teman. Aku selalu sendirian. Dan dengan keadaan seperti itu, aku tidak pernah kepikiran bakal ada orang yang menghampiriku untuk mengobrol. Karena selain tidak pandai bergaul, secara penampilan juga aku sadar kalau aku ini tidak menarik. Makanya ketika kamu menghampiriku, satu-satunya hal yang kupikirkan cuma, orang ini pasti cuma pengen ngerjain aku aja. Dan akhirnya aku pun lari. Maaf ya. Kenapa kamu berpikir orang pasti pengen ngerjain kamu? Ya, karena orang yang pendiam dan tidak pandai bergaul sepertiku adalah sasaran yang empuk untuk dibully, iya kan? Hah? Dibully? Kenapa dia berpikir sejauh itu? Kayaknya Melisa ini terlalu lama sendirian. Sampai-sampai pikiran positifnya tentang orang lain sudah tidak ada lagi. Dan hanya menyisakan prasangka negatif. Atau dia pernah mengalami sesuatu yang buruk dan membuatnya berpikir seperti itu. Aku tidak tahu apapun tentangnya. Aku pun baru mengenalnya hari ini. Melisa, tadi kan kamu bilang kalau kamu tidak punya teman sama sekali, ya kan? Jadi, gimana kalau aku jadi teman pertamamu? Tukeran nomor WA yuk. Tapi, aku gak bawa HP. Hah? Gak bawa HP? Seriusan? Iya, aku gak pernah bawa HP ke sekolah. HP ku selalu ada di rumah. Itu pun jarang aku pakai. Wah, ternyata di zaman sekarang ada juga ya yang bisa hidup tanpa HP. Ya udahlah kalau gitu. Nih, aku kasih nomorku. Nanti pas nyampe rumah, kamu bisa chat aku. Bayu. Oh, nama dia Bayu. Aku tunggu chat darimu ya, oke? Baiklah, apa yang harus kulakukan dengan ini? Aku tunggu chat darimu ya, oke?
Padahal tinggal ku chat aja ya. Kapan ya terakhir aku buka WA? Kayaknya udah lama sekali. Kontakku juga cuma orang tuaku aja. Wah, setelah sekian lama, kayaknya ini pertama kalinya aku nambahin nomor orang selain orang tuaku. Tapi apa sih yang aku pikirin? Padahal kan tinggal di chat aja ya. Bayu udah nungguin loh. Kalau nanti dia marah karena aku kelamaan gimana? Melisa kok gak ngechat ya? Udah ditungguin juga. Udah lah, malas aku temenan sama dia. Bodoh amat. Jangan sampai. Meanwhile, Haha, easy bosku. Gak ada level yang lebih susah lagi apa? Hei Pak Indani, bikin game tuh yang lebih susah lagi napa? Gampang banget bikin game. Hah? Hehe, baru tahu aku di dekat kosan ada yang ngadain tahlilan. Untung aja aku pas keluar tadi bawa kopi ya. Hehe. Baiklah, begini aja cukup lah ya. Oke, dikit lagi. Dikit lagi. Dikit lah. Bangke. Enggak sayang, enggak akan kubanting dirimu. Gak ada duit aku kalau kamu rusak, ya. Lagian, ini siapa sih ngechat? Lagi seru-serunya juga. Mana nomor gak dikenal lagi? Jangan-jangan teman lama yang minjem duit. Tapi kan gue masih SMA ya. Ya kali teman SMP udah mau minjem duit. Ya udahlah, buka aja dulu. Perkenalkan, nama saya Melisa. Sebelumnya saya minta maaf karena terima kasih. Oh, jadi ini dari Melisa. Iya juga ya, tadi siang kan gue suruh dia ngechat ya. Bahasanya formal kali. Melisa, gak perlu seformal itu kali. Santuy aja. Jadi, tadi itu terlalu formal. Ya, aku kira udah bener tadi. Maaf, aku gak tahu harus gimana kalau chatan. Gak tahu harus gimana, tapi tadi ngetiknya panjang banget kayak lagi pengajuan proposal ke menteri. Santuy aja Melisa, slow. Gak perlu terlalu formal mah. Kita kan temen. Kamu lagi di mana? Aku lagi di kosan. Oh, kamu ngekos ternyata. Ini apa? Ichikiwir. Itu gambar apa? Gimana cara ngirim kayak gitu? Lah, Melisa gak tahu stiker ya? Oke, kalau gitu aku kasih aja deh stikerku. Itu namanya stiker. Nih, aku kasih kamu stiker. Simpen ya, terus pakailah sesukamu. Kayak gini ya? Aduh anjir, aku ngajarin yang gak bener lagi. Mantap Melisa, kamu cepat belajar. Loh, bisa ngirim foto juga ternyata. Gimana tuh caranya ngirim foto kayak gitu? Hah? Melisa ini gak pernah pakai WA ya? Stiker tadi gak tahu, ini ngirim foto juga gak tahu. Oke, emang harus dikasih paham sih ini. Gampang, tekan aja itu gambar kamera, terus foto deh, kirim, selesai. Kayak gini ya? Cantik banget, Cok. Kok gak dibales? Apa udah tidur ya? Halo, Bayu, kamu udah tidur? Belum kok, belum. Maaf ya, balasnya agak lama tadi. Tapi Melisa, kalau dilihat-lihat, kamu cantik banget sebenarnya ya.
cantik banget sebenarnya. Loh, kok gak dibalas lagi? Kenapa nih Melisa? Apa aku kelamaan ya balasnya? Maaf Bayu, aku mau langsung tidur, takut besok telat. Lah, udah mau tidur. Baru juga jam 8. Tapi ya wajar sih. Dari tampilannya si Melisa emang kayak tipe anak rajin ya. Kayaknya dia memang selalu tidur cepet deh. Ya, gak apa-apa lah. Oke, selamat tidur Melisa. Ketemu lagi di sekolah ya. Assalamualaikum bro, lihat nih gue dapat makanan dari tahlilan. Wah, kebetulan emang lagi lapar nih, Mat. Mantap. Coba aja tiap hari kayak gini, kan enak, gak perlu keluar duit, ya kan? Jangan kayak gitu juga sih. Gara-gara semalam. Aku jadi susah tidur semalaman. Moga aja nanti di kelas gak ngantuk. Hey, Melisa. Yo, Melisa. Selamat pagi. Tidur nyenyak semalam? Si Melisa kenapa lagi, Bay? Gue kira masalah kalian udah selesai. Iya, memang udah selesai. Tapi kok kayak gini lagi sih? Ada apa ini? Aku ini kenapa sih? Kenapa aku jadi gugup gini? Gak bisa kayak gini terus. Santai. Ya, santai. Bayu kan sudah jadi temanku. Jadi harusnya gak ada alasan untuk aku gugup. Iya, bener. Gak ada alasan. Baiklah. Nanti pas ketemu Bayu, aku bakal bersikap santai. Oke. Melisa. Melisa, mumpung ketemu nih. Aku mau nanya. Tadi kamu kenapa lari? Lu yakin masalah lu sama Melisa udah selesai? Udah. Ya Allah, dia kenapa sih? Jika X yang ada di sini itu bernilai 5, maka B yang ada di sini itu akan bernilai 10. Dan ininya itu akan diitukan menjadi keituan, dan ituannya itu akan menjadi keinian yang bisa diartikan sebagai keitu. Baiklah, karena bel istirahat sudah berbunyi, jadi sampai di sini aja ya pelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melisa, makan bareng yuk. Aku duduk sini ya. Hah, Melisa bisa jutsu teleportasi. Ada, si Melisa ini kenapa sih? Perasaan semalam pas chatan biasa aja deh. Gokil. Jadi kalian udah sampai chatan semalam? Buset, sejak kapan lu, Cok? Udah, itu gak penting. Intinya di sini gue cuma pengen nolongin lu yang sedang berusaha PDKT sama seorang cewek. Yang lagi PDKT siapa anjir? Ya udah, terserah lah. Intinya gini, lu kan bilang kalau kalian chatan semalam. Nah, lu coba inget-inget lagi deh. Mungkin lu ada ngechat yang aneh-aneh ke Melisa sampai Melisa jadi ilfil dan sekarang lari terus tiap ketemu lu. Hah? Kagak ada lah anjir. Normal-normal aja semalam. Gue juga tipe orang yang bakal menyesuaikan diri dengan lawan bicara. Jadi gak bakal lah ada yang aneh-aneh. Kecuali ya dia kan ternyata jarang banget tuh pakai WA. Jadi dia masih asing banget sama fitur-fitur yang ada di WA. Dan ya gue sempat ngajarin dia cara pakai stiker sih. Hah? Ngajarin dia cara pakai stiker? Jangan bilang lu ngajarin dia pakai stiker yang cringe, tolol dan absurd lu itu ya? Ya gitulah. Tolol anjing. Pantes aja Melisa lari. Makan tuh stiker. Ya masa gara-gara itu anjir, gak mungkin lah.
Asal lu tahu ya, Bay. Cewek manapun juga kalau dikasih stiker geblek kayak gitu ya bakal ilfil. Gue juga yang cowok aja gedek lu kirim stiker tolol kayak gitu. Apalagi Melisa. Lah, emang kenapa sih? Apa sih yang salah dengan stiker kayak gini? Gini sama ini? Lucu tahu. Lucu nenek lu kiper. Otak kalau udah geser tuh emang susah paham ya. Udah ini fix gara-gara itu pasti. Sekarang lu mending minta maaf aja deh karena udah bikin dia ilfil dengan stiker-stiker tolol lu itu. Daripada kayak gini terus, lari-larian kayak film India anjing. Ya juga ya. Melisa yang jarang bergaul malah gue kasih stiker kayak gitu. Dia pasti jijik banget tuh sama gue sekarang. Benar kata lu, gue harus minta maaf sih. Iya, gue harus minta maaf. Nah, baguslah kalau lu paham. Mumpung jam istirahat masih lama, lu minta maaf langsung aja sekarang. Lu tahu nggak dia di mana? Kayaknya aku udah keterlaluan deh sama Bayu. Tiba-tiba lari tanpa penjelasan. Gimana ini? Dia pasti benci sama aku sekarang. Aku memang bodoh. Gak bisa kayak gini terus. Bayu sudah berbaik hati untuk mau berteman dengan orang sepertiku. Masa aku biarkan ini berakhir begitu saja? Gak bisa. Aku harus minta maaf. Iya, aku harus minta maaf. Aku akan temuin dia sekarang dan langsung minta. Melisa, kamu di sini? Melisa, maaf. Maafkan aku sudah bikin kamu gak nyaman. Aku memang bodoh. Aku sama sekali gak sadar kalau tindakan kamu itu sudah kelewatan. Harusnya aku tidak begitu semalam. Hanya karena aku merasa kita sudah berteman, aku malah bercanda sesuatu tanpa mempertimbangkan perasaanmu. Melisa, maafkan aku. Maafkan aku karena sudah mengirim stiker-stiker yang absurd itu. Hah? Stiker? Maksud kamu apa? Kenapa kamu minta maaf? Hah? Ya soalnya tadi kan kamu aku sapa, aku samperin, kamu lari terus. Kamu pasti ilfil sama stiker-stiker aneh yang aku kirim semalam kan? Makanya sekarang aku minta maaf. Soal itu, aku tidak terlalu paham dengan apa yang kamu maksud stiker. Tapi kalau soal aku yang lari, itu sebenarnya karena... Hah? Kamu gugup? Kok bisa? Iya, aku gak tahu juga. Tapi tiap kamu deketin aku, entah kenapa aku kayak langsung gugup dan gak tahu caranya bersikap gitu. Mungkin karena selama ini aku selalu sendirian ya. Jadi ketika tiba-tiba aku punya teman, aku malah gak terbiasa dan bingung harus bersikap seperti apa. Aku gak tahu harus gimana. Aku takut salah bersikap. Aku takut membuat Bayu terganggu. Jadinya, aku malah... Melisa Dongo. Maaf ya, aku harus bilang kamu dongo sekarang. Jadi gini ya Melisa, kan udah dibilang, kamu sama aku itu temenan sekarang. Kita udah bukan orang asing lagi. Dan karena kita udah temenan, maka gak usah kebanyakan khawatir. Kamu gak apa-apa kok nyapa aku, bilang selamat pagi gitu. Atau kalau kamu gabut, kamu juga bisa kok ngechat aku, ngobrol sama aku. Kita kan udah tukeran nomor WA. Boleh juga kok kamu bercanda apa aja sama aku di sekolah. Gak usah takut aku terganggu, karena kita ini udah temenan. Ya. Dan perlu kamu ketahui ya Melisa, ketika kita memutuskan untuk berhubungan dengan orang lain, apapun jenis hubungannya itu, maka kita tidak akan lepas dari yang namanya saling mengganggu. Dan karena kita tidak bisa lepas dari hal itu, maka ya udah, santai aja, tidak perlu takut salah bersikap. Aku juga memutuskan untuk berteman denganmu ya, berarti aku sudah siap dengan semua sifat, karakter dan sikapmu. Jadi ya balik lagi, santai aja, karena kita ini temen, ya. Kecuali kamu jadi temen yang suka minjem duit gak dibalikin. Kalau kayak gitu mending gak usah temenan aja kita sekalian. Tenang aja, aku gak bakal kayak gitu. Canda, ya elah Melisa gak bisa diajak bercanda, gak asik. Berarti udah clear ya Melisa. Besok-besok gak ada kabur-kaburan lagi ya. Janji?
Rahmat, motor lu gak enak banget dah. Kayak ada yang bunyi-bunyi gitu pas gue pakai tadi. Udah, gak usah dipeduliin. Selama bisa jalan mah, gaskan aja. Ya servis lah anjir. Itu sampai bunyi-bunyi gitu berarti emang ada sesuatu yang gak beres. Justru karena ada yang bunyi itulah gue jadi makin gak mau buat nyervis. Soalnya itu tanda kalau biaya servisnya tuh pasti bakal mahal. Bejir. Ya masa dibiarin sih? Kalau ntar motor lu sampai gak bisa nyala lagi, kan lu sendiri yang ribet. Lah, kan masih ada motor lu. Santai lah. B2. Selamat pagi, Bayu. Selamat pagi Melisa. Nah, gini dong dari kemarin. Nyapa mah nyapa aja, kan enak. Iya, ini berkat kemarin Bayu bilang gak ada yang perlu dikhawatirin. Makasih ya. Oh iya Melisa, ini nih sekalian ku kenalin. Namanya Rahmat, teman satu kosku dia. Halo Melisa, aku Rahmat. Baru kali ini ya kita saling sapa ya? Iya, salam kenal. Aku Melisa. Bener dugaanku. Melisa ini bakal kelihatan lebih cantik kalau rambut tengahnya dirapiin. Oh iya Rahmat, maksud lu apaan ah? Mau lu apain Melisa? Sorry. Gue gak bermaksud untuk aneh-aneh. Beneran, sumpah gak bermaksud untuk aneh-aneh. Maaf ya Melisa, maaf. Iya, gak apa-apa. Aku cuma kaget aja tadi. Lu tuh ada-ada aja deh. Baru aja kenalan langsung nyosor kayak gitu. Iya maaf, tadi gue penasaran aja. Soalnya gue ngerasa Melisa tuh bakal kelihatan lebih cantik kalau rambutnya itu dirapihin tengahnya. Hah? Lu setuju kan sama gue? Gak tahu ya. Tapi menurut gue dengan penampilan yang sekarang Melisa tuh udah cantik banget sih. Jadi gue gak ada masalah sih sama yang sekarang. Jir, bisa-bisanya lu ngomong kayak gitu tanpa beban. Lah kenapa harus beban? Gue emang kenyataannya Melisa cantik kok. Udah baik. Kasihan si Melisa. Mending kita ke kelas aja sekarang, oke? Oke, pengumuman semuanya. Ini baru dapat kabar, Bu Farida gak bisa masuk hari ini. Jadi kita disuruh belajar sendiri hari ini. Gak mungkin sih kalian belajar. Belajar sendiri. Gak mungkin lah. Ngapain nih kita? Main game waktu SD yuk. Game waktu SD? Game apa? ABC 5 dasar. Oke, ayo. Tapi masa cuma berdua doang? Gak seru lah. Ngajak siapa lagi? Ngajak si Putri, dia pasti gak bakal mau sih. Oh iya gue tahu. Melisa. Melisa, ikutan main ABC 5 dasar yuk. Kurang orang nih. ABC 5 dasar? Permainan waktu SD itu ya? Iya, Melisa pernah main kan? Bukannya kita disuruh belajar? Sekali-kali boleh lah. Mumpung gak ada guru nih. Mau ya? Kalau gitu, boleh lah. Yeay. Oke, temanya apa nih? Nama-nama buah aja gimana? Biar gak ribet. Oke, nama-nama buah ya. Gas. Anjay, nostalgia banget gak sih? Yuk mulai. ABC 5 dasar. A, B, C, D, E, O, K. Gampang banget. Kelapa. Kecubung. Kurma. Oi, Rahmat. Oke, siap. Oke, benar semua ya. Oke, sekali lagi. ABC 5 dasar. X. Hah? X? Gak ada kan buah yang huruf awalannya X? Kalau gak ada, berarti diulang. Semangka. Semangka itu bukan X, tapi S. Strawberry. Kok
Kok gitu sih? Ayo Melisa, tinggal kamu belum jawab. Kalau gak bisa jawab dihukum lo ya. 1, 2. Sirsak. hore! Selamat ya Melisa, kamu gak jadi dihukum. Emang boleh kayak gini? Ya boleh lah, daripada diulang gak seru, mending dijawab aja. Bener tuh. Yuk lanjut. Put, ngapain lihat-lihat? Mau main juga? Hah? Enggak usah GR ya. Kayaknya mereka seru banget ya mainnya. Melisa yang gak pernah bergaul lagi sampai bisa loh main sama mereka. Kamu yakin Put gak mau ikutan? Bayu sama Rahmat kan teman satu sekolahmu dulu ya? Iya, mereka teman satu sekolahku dulu. Tapi enggak deh, aku lebih mending belajar aja di waktu kosong. Bentar lagi juga UTS soalnya. Dasar anak beasiswa. Rajin banget. Ya udah deh kalau kamu gak mau ikutan main, aku aja lah yang main. Hehe. Rahmat, Bayu, Melisa, aku ikutan main juga boleh? Oh, Bu Bendahara juga mau main? Boleh. Iya kan Melisa? Boleh. Hore. Rajin ya. Aku juga sebenarnya ingin seperti kalian. Tapi aku gak bisa. Gak ada, Arin. Cepet bayar uang kasnya, Rahmat. Udah gue bilang gak ada ya gak ada. Gini ya, Rahmat bin Selamat wal Afiat. Kamu itu udah nunggak 3 minggu. Kasnya ini cuma 5.000 doang lu per minggu. Masa gak punya? Lah, uang emang gak ada. Mau apa coba? Cepet bayar. Kalau enggak, aku akan... Akan apa, ayo? Aku akan... Arin, mau ngapain? Tunggu, Mana? Mana uangnya? tunggu, jangan. Bayu, tolongin gue. Yeay, dapat. Hehe, aku ambil aja sekalian ya buat 3 bulan ke depan. Biar ya perlu nagih lagi. Kosong. Udah ketemu. Ambil aja semua, ikhlas gue. Orang miskin kok bisa masuk sekolah ini sih? Sembarangan banget ya mulutnya. Bu Bendahara, bohong dia. Coba cek lagi tuh di bangkunya, nemu pasti duit. Bayu, diem. Oh gitu. Emang niat gak mau bayar ya? Arin, gak ada. Ngapain sih kamu? Jangan situ. Sialan lu, Bayu. Yeay, dapat. Anjay, banyak juga. 5, 10, 15, 20. Oke, aku ambil semua ya. Hah? Hitung-hitung buat minggu depan juga. Haha. Kok gitu sih? Oke, karena aku udah dapat yang aku mau, aku akan cuk. Tidak, uangku. Jangan dibawa lari. Uangku, tidak. Dunia sudah berakhir. Besok kiamat sudah. Udahlah Rahmat, lu tuh udah nunggak 3 minggu. Emang udah waktunya bayar. Udahlah, ikhlasin aja. Bayu, sadar gak sih? Kita tuh sekolah di sekolah negeri yang fasilitasnya sudah lengkap. Ngapain ada kas-kasan gak jelas kayak gini? Pemborosan, penipuan, gimmick tidak bertanggung jawab. Tahu nggak budaya korupsi di negara kita itu berawal dari mana? Dari mana? Ya dari gimmick kas-kasan yang diadakan oleh oknum bendahara kayak gini. Gue yakin pas kita lulus itu sisa duit kas gak bakal dikembaliin tuh. Ditilep aja. Pelit mah pelit aja. Gak usah sok-sok bikin konspirasi gitu, Cok. Baiklah semuanya. Jujur saja, sebenarnya materi yang sudah saya ajarkan ke kalian itu sudah cukup untuk tes nanti. Jadi untuk sekarang itu sudah tidak ada materi lagi yang bisa saya ajarkan. Kalaupun ada materi lanjutan, itu akan saya ajarkan di semester 2. Tapi walaupun materinya sudah habis, sayang rasanya jika Bapak biarkan jam pelajarannya kosong. Oleh karena itu, agar UTS matematika kalian nanti bisa lebih lancar, Bapak ingin kalian mempelajari ulang materi-materi sebelumnya. Karena Bapak yakin beberapa di antara kalian itu masih ada yang belum paham.
Jadi ini ada 20 soal, silakan dikerjakan. Lah, malah disuruh ngerjain soal. Hehe, udah kuduga pasti kayak gini. Ya ayalah Pak, malah disuruh ngerjain soal. Ini mah bapaknya aja yang lagi malas ngajar ya kan? Ya, yang kamu bilang itu tidak salah, Bayu. Hari ini Bapak memang sedikit kehilangan motivasi untuk mengajar. Bagaimana bisa termotivasi kalau gaji Bapak cuma 300.000? Bahkan gaji Bapak kalah sama uang saku anak sekolah seminggu. Bagaimana Bapak bisa semangat? 3 tahun ngajar di sekolah negeri, tidak ada gunanya. Honorer tetaplah honorer. Tapi di dalam lubuk hati Bapak yang paling dalam, Bapak ingin sekali kalian jadi orang sukses, meraih impian kalian, dan menjadi sosok yang kalian cita-citakan. Bapak ingin sekali menjadi bagian dari proses kalian untuk menuju ke sana. Walaupun keadaan finansial Bapak mengenaskan, Bapak akan berusaha memberikan yang terbaik untuk kalian. Jadi, silakan kerjakan 20 soal yang akan Bapak berikan ini. Jangan khawatir, Bapak bukannya nyuruh per orang ngerjain 20 soal. Jadi, di sini Bapak ingin kalian membentuk 5 kelompok, yang nantinya tiap kelompok akan mengerjakan masing-masing 4 soal. Jumlah anggotanya silakan kalian atur-atur sendiri. Mantap kan? Lah, sama aja dong. Akhirnya disuruh ngerjain soal juga. Gak usah banyak protes, Bayu. Nilai matematikamu salah satu yang terendah di sini. Lah, salah satu. Berarti bukan satu-satunya dong. Satu lagi si Rahmat. Emang tolol lah. Ngaca bego. Dengan diadakannya kelompok kayak gini, harapannya kalian bisa saling berdiskusi untuk menyelesaikan soal. Ya, ini konsepnya mirip kayak belajar bersama aja lah. Dan kalian tidak perlu merasa terbebani. Di sini kalian tidak diwajibkan untuk dapat nilai yang bagus, karena tujuan kita kali ini adalah untuk belajar bersama. Jadi kerjakan semampunya agar saya juga bisa mengukur sejauh mana tingkat pemahaman kalian. Oke? Baiklah kalau gitu, silakan bentuk kelompok kalian sendiri, bebas. Putri, bareng siapa? Aku mau bebas sama siapa aja. Malas kamu bukber. Aku gabung di sini dong. Boleh, ayo sini gabung. Baiklah semuanya, sekarang ibu pengen kalian membentuk kelompok. Untuk anggotanya silakan kalian atur sendiri ya, terserah kalian, oke? Aku gabung di sini ya. Boleh, gabung aja. Jangan jadi beban ya. Haha, tenang aja. Yeay, sekelompok lagi kita. Awas aja ya kalau ada yang jadi beban. Tenang aja, kita ini grup solid. Itu si Melisa ajakin ke kelompok kalian. Di sini udah lengkap, kelompok kalian tuh kurang. Males sekelompok sama cewek so cakep kayak gitu. Biarin aja di sendirian. Parah banget kalian pada cewek. Melisa, ngapain kamu? Mana kelompokmu? Belum nemu, Bu. Bikin ribet aja kamu ini. Ibu tambahin 1 orang lagi ya di kelompok ini. Melisa belum nemu kelompok soalnya. Bisa ya? Bisa, Bu. Baiklah, kalau begitu ibu pergi dulu ya. Silakan bekerja sama dan kerjakan tugas kelompok kalian dengan baik. Baik, Bu. Ayo Melisa, duduk. Kenapa harus ke kelompok ini sih? Males banget. Udahlah, jangan gitu. Ini Bu Guru loh yang nyuruh. Kalau bukan karena Bu Guru yang nyuruh, aku juga gak sudi sekelompok sama dia. Siapapun, tolong aku. Aku sudah tidak kuat lagi. Melisa, Siapapun, tolong Melisa, keluarkan aku dari situasi ini. Melisa. Melisa, kamu gak apa-apa?
kamu lagi gak enak badan ya? Enggak, aku gak apa-apa. Maaf ya, udah bikin khawatir. Santai aja. Oh, gitu ya. BTW, kamu udah mutusin sekelompok bareng siapa? Belum. Aku belum mutusin apa-apa. Sekelompok sama aku yuk. Dari awal denger disuruh bikin kelompok, aku tuh langsung mikir gini. Kayaknya sekelompok sama Melisa enak nih. Kenapa kamu mau sekelompok sama aku? Hah? Kenapa mau? Ya, kenapa enggak? Bukannya wajar ya kalau kita ingin sekelompok sama teman kita sendiri? Gimana Melisa? Sekelompok yuk. Si Rahmat gabung juga sekalian. Baiklah, ayo kita sekelompok. Yeay! Bukannya mau ganggu negosiasi kalian nih, tapi itu tangan mau sampai kapan dipegang? Maaf Melisa, maaf, aku gak sengaja, beneran, sumpah. Iya, gak apa-apa. Udah mulai lo ya. Mulai apaan anjir, gue gak sengaja. Mulai nyari kelompok maksudnya. Panik banget perasaan. Oh, iya, itu ya. Ini mah kalau cuma bertiga doang bakal susah. Hah? Iya kah? Iyalah, tiap kelompok kan dikasih 4 soal ini. Udah mah kita cuma bertiga, gue sama lu bego soal matematika. Masa dipasrahin ke Melisa semua? Kasihan lah ngajarin orang kayak kita. Ya terus mau ngajak siapa lagi? Teman-teman udah pada kebentuk kelompoknya. Tenang aja, kalau soal itu serahin ke gue. Gue bakal bawa orang yang nantinya akan berpengaruh banget untuk kelompok kita. Halo, permisi semuanya. Jadi kan kelompok gue lagi kurang orang nih. Gue mohon izin untuk ngambil personil kalian yang bernama Putri ini ya, untuk masuk ke kelompok gue, oke? Hah? Mana bisa gitu? Kelompok kita udah kebentuk. Gak bisa kamu main ambil aja. Paldi, kelompoknya si Arin curang nih. Masa isinya 5 orang, sedangkan kelompok saya cuma 3 orang. Kan gak adil. Untuk kelompoknya Arin, janganlah kayak gitu. 1 orang cepat pindah ke kelompoknya si Rahmat, biar seimbang. Nah tuh, denger gak? Cih, tukang ngadu dia. Ya udah Putri, ayo kita ke tempat yang baru. Hah? Kenapa harus aku? Ya soalnya cewek yang aku suka di sekolah ini cuma kamu doang. Bisa gak sih kamu gak usah ngomong yang aneh-aneh? Ya makanya ayo. Kalau enggak, gue bakal makin keluar kata-kata yang aneh-aneh nih. Ya udah, ayo. Gak usah ngomong yang aneh-aneh. Nah gitu dong. Tara, ucapkan salam kepada Putri. Anjay, selamat datang Putri. Udah gue duga bakal lulus yang dibawa. Nah, apa sih cemberut mulu? Nanti cantiknya hilang loh. Enggak deh. Putri mah mau kayak gimana pun cantiknya gak bakal hilang. The perfect woman in the world gitu loh. Kalau bukan gara-gara disuruh Paldi, males banget aku ada di kelompok ini. Putri ya suka di sini. Maaf ya, karena ada aku, kamu jadi gak betah. Melisa, gak gitu. Aku gak ada masalah sama kamu. Ya aku maksud males itu bukan kamunya, tapi mereka tuh. Lah, kita kenapa? Melisa, aku wanti-wanti kamu ya. Kamu harus hati-hati kalau deket-deket sama mereka. Mereka ini mau gimana pun tetaplah cowok. Mereka punya niat busuk yang kita para cewek gak tahu. Kalaupun gak busuk, minimal nyebelin. Hah? Benarkah? Ya bener lah. Lihat aja tampang mereka. Kamu pikir tampang pengedar seperti mereka bisa punya sifat baik? Woi Putri,
Lu jangan nebar info hoak ke Melisa ya. Harusnya kita di sini tuh fokus diskusi gagasan untuk menyelesaikan tugas kelompok, bukan malah ngejadiin ini ajang saling menjelekkan. Tahu tuh, kinerja Putri tidak memuaskan. Gue kasih nilai 11 dari 100. Apa yang salah? Aku cuma wanti-wanti aja ke Melisa. Lagian yang aku bilang itu bukan hoax. Ini ada risetnya, ada datanya. Gak usah bawa-bawa data deh. Kami tuh mempertanyakan etika Anda di mana. Manusia yang ulangan masih nyembunyiin catatan seperti Anda tidak pantas berbicara etika. Gak apa-apa bawa catatan, daripada masuk sekolah ini lewat jalur orang dalam. Siapa yang masuk pakai orang dalam, hah? Aku masuk sini karena dapat beasiswa, bukan dari hasil merubah konstitusi. Udah. Kita udah kebanyakan ngulur waktu. Tiap orang kerjakan satu soal ya. Untuk pertama, gak ada yang saling bantu. Coba selesaikan sendiri. Kalau udah mentok, baru aku sama Melisa bakal bantu. Melisa, minta tolong bantuannya ya nanti ya. Bejir, kesannya kayak kita doang ya yang gak bisa diandelin. Ya, gak bisa marah, soalnya emang kayak gitu kenyataannya. Baiklah, semua sudah selesai ya. Aku akan periksa dulu. Pertama, punya Melisa. Kayaknya gak ada masalah. Anak pendiam memang biasanya pintar-pintar sih. Good job, Melisa. Oke, yang kedua si Rahmat. Hah? Apaan ini? Maksudnya apa? Oh, sorry. Salah itu. Bentar, aku benerin dulu. Rahmat, kerjakan ulang ya. Aku serius. Iya. Siap, aku kerjakan ulang, Tuan Putri. Oke, udah. Nih, jangan marah lagi ya, manis. Bagus. Udah kuduga kamu tuh kebanyakan bercanda. Aslinya bisa. Lah, kok lu jadi pinter matematika sih, Mat? Sejak kapan? Ah, enggak sih, kebetulan aja gue dapet soal yang gampang. Baiklah, sekarang punyanya Bayu. Hah? Kenapa malah gambar? Ini bukan pelajaran seni. Hehe, susah kali lah, Put. Mana aku tahu jawabannya? Coba lo tengok tuh. Mana? Wah, ini kan belum kita pelajari ya. Kalau gak salah, ini materi setelah UTS. Kok bisa kita dapat soal ini? Nah, ya kan? Lagian, ngapain coba huruf tuh dijumlahin? Apaan coba? Ya namanya juga aljabar, bro. Walaupun sampai sekarang gue masih gak paham sih fungsinya. Aljabar tuh penemunya orang Bekasi ya? Lah, kok Bekasi? Emang iya ya? Iyalah, kalau penemunya orang Malang, pasti namanya Aljatim. Melisa, ketawa dikit dong. Kasian nih, teman kita gak ada yang ngehargain. Hah? Oh, ketawa ya? Hahaha. Ah, tai, selera humor kalian jelek ah. Tapi serius, ini belum diajarin sih setauku. Ini gimana kita nyelesainnya? Boleh aku lihat soalnya? Oh, sebenarnya ini simpel. Kita bisa pakai rumus yang ini untuk mencari nilai X di sini terlebih dahulu. Baru setelah ketemu, kita jumlahkan semuanya dan bagi dua yang ada di sini. Selesai. Hah? Iya, beneran selesai. Melisa, kok kamu bisa tahu? Ini kan belum diajarin. Kamu les ya? Hah? Enggak. Aku gak les. Ini cuma karena aku punya banyak waktu luang aja. Seperti yang kalian tahu, aku gak punya teman untuk diajak main. Jadinya, aku punya banyak waktu luang. Dan waktu luang itu kadang aku pakai untuk baca-baca buku sekolah di rumah. Ya mungkin berkat itu sih aku jadi lebih tahu. Iseng aja sih sebenarnya karena gak ada kegiatan. Melisa. Kita bikin kelompok belajar yuk.
Gimana? Kelompok belajar. Iya. Jujur gue lumayan khawatir sih sama UTS nanti. Banyak yang gue gak paham soalnya tentang matematika. Kalau belajar sendiri udah fix gak bakal jadi sih. Makanya kalau kita belajar kelompok mungkin bakal lebih efektif. Apalagi di sini ada Melisa sama Putri yang bisa ngajarin. Ya ini demi diri gue sendiri sih. Gimana? Boleh tuh. Gue juga gak bisa selamanya santai-santai sih. Biaya sekolah di sini agak mahal. Sayang kalau gak diserusin. Ya, kalau aku sih selama kalian serius, ayo-ayo aja. Melisa gimana? Tentu saja aku mau. Yeay. Gue bikin grup WA sekalian ya biar enak diskusinya. Melisa bawa HP kan? Iya, bawa. Ya halo. Lari ada wibu. Ya normal aja bisa gak? Ichikiwir. Melisa? Hah? Ada apa? Bagus Melisa, bagus. Stiker itu memang cocok di segala kondisi. Kamu benar-benar belajar banyak ya. Oh iya, terus tempat belajar kelompoknya nanti di mana? Kosan kalian? Maunya sih gitu. Tapi Di kosan kita gak boleh bawa cewek. tai lah emang. Putri, lu tinggal sama abang lu kan? Kalau di sana aja gimana? Jangan. Abangku lagi fokus sama komiknya. Gak enak kalau dia keganggu gara-gara kita. Gitu ya. Kalau gitu, gimana kalau di... Hah? Rumahku? Iyalah, boleh kan Melisa? Kalian mau mampir kapan? Kapan ya? Kalau minggu besok gimana? Pas hari libur? Aku gak tahu. Aku harus nanya dulu ke orang tuaku. Sayang, kamu ngapain? Kok ngintipin kamar Melisa? Enggak, itu si Melisa kenapa? Kok tiba-tiba bersih-bersih jam segini? Biasanya gak pernah. Oh iya, aku lupa bilang sama kamu. Kata Melisa, teman-temannya mau datang ke sini hari ini. Hah? Teman Melisa mau ke sini? Gak apa-apa kan? Teman Melisa Iya, mau ke sini? iya, Teman Melisa? iya. Alhamdulillah ya Allah, anakku punya teman. Sebagai orang tua, kayaknya aku terlalu khawatir deh sama Melisa. Baiklah, kita harus sambut mereka dengan baik. Ini teman beneran kan? Kapan mereka datang? Jam berapanya sih gak tahu ya. Yang jelas sih hari ini. Ya udah, gak apa-apa. Pokoknya nanti aku bakal sambut mereka dengan baik. Jarang-jarang Melisa bawa temannya ke sini soalnya. Memangnya kerjaanmu udah beres? Ya gampang lah soal itu. Dasar. Bang, abang, Bang Adi, udah siap belum? Katanya mau nganterin Putri. Bang Adi, woi. Oh, Putri. Gimana? Kapan berangkat? Ya sekarang. Tadi ku panggil gak nyaut-nyaut. Hehe, sorry. Abang lagi fokus tadi. Besok kudu di-upload soalnya. Udah nyampe mana komiknya? Ya, intinya ini udah mulai masuk ke tahap yang lumayan penting sih. Makanya abang fokus banget tadi. Enak ya jadi Bang Adi. Hah? Kok gitu? Iya, Bang Adi bisa kerja dari rumah, gak ada yang ngatur-ngatur. Kerjaannya juga sesuai hobi. Bisa bebas nuangin ide sesukanya. Beruntung sekali lah abang.
Putri, biar abang kasih tahu ya. Kalau dilihat dari luar, apa yang abang lakukan ini memang terlihat enak. Tapi kalau kamu ngalamin sendiri, ada di posisi abang nih, kamu bakal paham bahwasannya rasanya tuh gak seenak kelihatannya. Kamu tadi bilang kan, bahwasannya kerjaan abang enak karena sesuai hobi? Ya, abang dulu juga berpikiran kayak gitu sih. Menganggap karena abang senang gambar, maka jadi komikus bakal asik. Tapi kenyataannya, ketika hobimu sudah menjadi pekerjaan, kamu bakal susah untuk menikmati hobimu lagi. Tuntutan untuk konsisten, tuntutan untuk terus membuat cerita yang menarik, tuntutan untuk terus memenuhi ekspektasi pembaca, itu sangat melelahkan. Tiada hari tanpa mikirin cerita selanjutnya harus kayak gimana, setelah itu kayak gimana, setelah ini kayak gimana, gimana lagi. Aduh, capek banget. Belum lagi kalau abang melihat ada komentar-komentar yang negatif gitu ya. Cerita ini jelek lah, ngebosenin lah, gambarnya kaku lah. Wah, itu makin bikin stres sih. Kadang abang sering mempertanyakan kepada diri abang sendiri, kok mau bekerja di bidang ini? Udah mah duitnya gak banyak-banyak amat, stresnya luar biasa. Ada. Tapi ya mau gimana lagi, abang sudah terlanjur nyari nafkah lewat jalan ini. Jadi mau gak mau harus dijalanin. Makanya kalau kamu bilang pekerjaan abang enak, ya nyatanya gak seenak itu. Paham, pasti memang gak seenak kelihatannya. Tapi tetap saja aku iri sama abang. Karena abang bisa berada di posisi sekarang itu berkat usaha dan pilihan abang sendiri, bukan karena mengikuti kemauan orang lain. Dan menurutku, ketika kita bisa menentukan jalan hidup kita sendiri dan mewujudkan masa depan sesuai dengan yang kita inginkan, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Terlepas apakah kita menikmatinya atau tidak, setidaknya itu pilihan kita sendiri, bukan pilihan orang lain. Putri? Dan ingat ya Bang Adi, sekalipun seluruh orang di dunia ini berkomentar buruk tentang karya yang abang buat, abang harus tahu bahwa masih ada satu orang yang akan selalu suka dengan karya yang abang buat, yaitu aku. Hah, bisa aja deh abang ini. So-soan suka sama karya yang abang buat. Emangnya kamu baca komik abang, hah? Aku baca ya, tapi baru nyampe chapter 3 doang sih. Hehe. Dasar. Makasih ya. Bener katamu. Abang harusnya lebih bersyukur. Soalnya gak semua bisa mewujudkan pilihannya sendiri. Ya, walaupun memang kerjaan abang ini bukan pekerjaan terbaik ya, masih banyak pekerjaan lain yang lebih mudah dan mungkin lebih menghasilkan juga. Tapi setidaknya, ini hasil dari usaha abang sendiri. Dan abang harusnya bangga. Abang harap kamu juga bisa melakukan hal yang sama sih. Mewujudkan masa depan sesuai yang kamu inginkan. Apa? Kalau gak salah, kata bapak, kamu pengen jadi dokter ya? Soal itu... Ya, abang paham pasti gak bakal mudah sih. Tapi, apapun impianmu, abang yakin kamu bisa mewujudkannya. Semangat ya. Abang nih apaan dah? Bacot amat. Dikira kamu enggak? Dasar. Oke, semua udah siap. Rahmat, udah belum? Lama amat dandan. Ayo berangkat. Sholat ketemu Tuhan aja dandannya gak selama ini loh. Is, gila sih. Ganteng banget gue. Kok bisa ya gue seganteng ini? Tapi walaupun udah ganteng kayak gini, Putri masih aja nolak. Heran gue sama dia. Udah ayo berangkat Rahmat. Yuk, gas. Pakai motor lu ya. Lah, kita mau boncengan. Gue kira lu mau ngeluarin motor juga buat jemput si Putri. Ya, gue maunya kayak gitu. Tapi ya seperti biasa, dia gak mau. Dia mau dianterin abangnya katanya. Ya udahlah. BTW, lu gak bawa apa-apa? Buku kek apa kek? Gue minjem punya lu ntar. Oke? Berak anjing. Bener ini kan tempatnya? Kalau dari mapnya sih iya. Ntar aku cek dulu temanku. Woi, Rahmat, Bayu. Lama gak ketemu. Weh, Bang Adi, gimana kabarnya? Sehat? Sehat lah. Kalian sekali-kali mainlah ke kontrakan abang. Mumpung kalian pada sekolah di daerah sini juga. Tahu kan alamatnya?
Wah bang, kita tuh sebenarnya ya, terutama gue, itu pengen banget main dari lama. Cuma tiap gue pengen main, selalu aja. Gak boleh. Nah, tuh kan? Bud, kamu belum jadian juga masih Rahmat. Abang restuin loh, silakan aja. Tuh Put, denger. Keluarga udah oke. Nunggu apa lagi? Berisik. Melisa ngirim pesan nih. Katanya disuruh masuk aja. Ya udah, kalau gitu abang pamit dulu ya. Putri, nanti kalau udah kelar kabarin abang ya, biar bisa abang jemput. Oke? Iya. Ya udah masuk ayo. Gue kok agak khawatir ya sama tanggapan orang tua Melisa. Mereka takutnya risih gitu loh. Lah, lu yang mempelopori acara ini, Bay. Kenapa malah lu yang ragu? Udah, santai aja. Toh Melisa juga bilang oke ya kan? Berarti dia udah diskusi sama orang tuanya. Yang penting kalian jangan aneh-aneh. Kita kesini cuma pengen belajar bersama, oke? Ya bener juga sih. Oke lah, yuk masuk. Selamat datang semuanya. Senang rasanya bisa melihat teman-teman Melisa main ke rumah ini setelah sekian lama. Kenalin, saya bapaknya Melisa. Dan ini istri tercinta saya sekaligus ibunya Melisa. Ayo, silakan. Kalian gak perlu malu-malu. Anggap aja rumah sendiri, ya? Makasih, Om. Kalau boleh tahu, ini namanya siapa aja ya? Kalian teman sekelas Melisa semua ya? Iya Om, kita semua sekelas. Kenalin, nama saya Putri. Nama saya Rahmat, Om. Loh, Nak. Kamu kenapa? Kok bengong? Bay, ayo ngomong. Kenalin diri lu. Cantik. Hah? Melisa cantik banget hari ini. Hah? Hah? Kok pada diem? Kenapa? Nah, siapa namamu? Oh iya, aku belum nyebutin nama ya. Kenalin Om, nama saya Bayu. Bayu ya. Melisa? Kenapa ya? Terus Bayu. Iya Om. Kalian berdua ikut saya sebentar. Ada yang mau saya omongin sama kalian. Ada apaan? Kok gue doang? Geblek, baru aja datang udah bikin masalah. Sambil nunggu, kalian duduk dulu yuk ke dalam. Tante bikinin minum sekalian. Ayo diminum, gak perlu malu-malu. Tante, maafin teman kita ya. Udah gak sopan tadi. Dia kadang memang suka gak jelas gitu. Tapi percaya deh, dia tuh sebenarnya gak ada maksud untuk aneh-aneh, Tante. Iya, gak apa-apa. Tante gak ada masalah kok. Tapi itu si Melisa sama Bayu gimana, Tante? Kayaknya suami Tante marah banget deh. Enggak lah, namanya juga orang tua. Pasti kaget ada yang tiba-tiba ngomong kayak gitu ke anaknya. Jangankan kami sebagai orang tua. Kalian pun kaget kan? Iya, Tante. Kami juga gak expect teman kita bakal ngomong kayak gitu tadi. Iya, gak masalah. Kalian tunggu aja ya di sini. Mereka cuma ngobrol aja, bentar lagi juga selesai. Kalian gak perlu khawatir ya, oke? Siap, Tante. Tidak, Rahmat. Kau harus setia sama Putri. Lagi pula, Tante ini udah punya suami. Kamu ini kenapa? Tenang aja, Put. Aku akan selalu setia sama kamu. Tenang aja. Hah? Baiklah. Siapa tadi namanya? Bayu ya? Iya Om. Bayu. Maksud kamu ngomong kayak tadi itu apa? Ngomong kayak tadi. Yang mana Om? Nama saya Bayu. Bukan. Belak-belakan aja lah. Tadi kan kamu bilang kalau Melisa itu cantik.
Maksud kamu apa ngomong kayak gitu, hah? Oh itu. Ya sesuai yang saya omongin Om. Melisa terlihat lebih cantik dari biasanya. Oh, kamu ngomong kayak gitu gak ragu sama sekali ya? Ini di depanmu ada ayahnya Melisa loh. Ya mungkin bagi Om ngerasanya biasa aja ya. Soalnya selain karena Melisa itu anak Om sendiri, Om juga udah sering ngelihat penampilan Melisa di rumah. Tapi bagi saya yang baru melihat Melisa rambutnya dikuncir kayak gini, itu adalah hal yang baru Om. Soalnya di sekolah rambut Melisa biasanya digerai. Ya biasanya sih juga cantik ya, tapi dikuncir kayak gini ternyata lebih cantik loh. Kamu ngomong apa sih, Bay? Loh beneran, kamu kalau di sekolah kenapa gak berpenampilan kayak gini aja sih? Gak mau. Lah kenapa? Cantik loh. Bisa nggak kamu berhenti ngomong aku cantik? Lah wong kamu emang beneran cantik gimana? Waduh. Bayu, to the point aja. Om mau nanya. Kamu suka ya sama Melisa? Tentu saja suka Om. Kalau gak suka, gak mungkin saya temenan sama Melisa. Bayu, kok kamu dongok sih? Lah kenapa? Kok tiba-tiba aku dongok? Gak tahu, Bayu dongok pokoknya. Hah? Bayu dongok. Hehehe. Kok gitu sih? Oh aku tahu. Kamu pengen balas dendam ya karena waktu itu aku bilang dongok ya? Enggak, intinya kamu dongok. Bayu dongok. Hah? Woi, aku masih ada di sini loh. Tapi kalau udah kayak gini, gimana aku bisa marah? Ya udah kalian berdua, makasih atas waktunya. Maaf ya ganggu kegiatan kalian. Silakan kalian lakukan apa yang pengen kalian lakukan dari awal. Apa? Kalian pengen belajar bersama kan? Iya Om. Ya udah, sana fokus belajar. Jangan lakukan yang aneh-aneh ya. Tenang aja Om. Saya tuh orangnya tahu waktu. Saya gak bakal main game kalau waktu belajar. Gak gitu maksud Om. Tapi ya udahlah, sana. Wih, gimana bro lamarannya? Keterima? Lamaran apaan? Lu kira gue tadi interview kerja apa? Melisa gimana? Kamu gak ada masalah kan? Gak ada masalah. Tapi si Bayu tadi agak dongok sih. Lah, belum kelar. Baru tahu, dia emang dongok. Asli, dongok banget, bahkan dari lahir. Lah, kalian kok gitu sih? Udah, ayo kita mulai belajar biar gak dongok kayak si Bayu. Hah? Melisa, kita belajar di mana ini? Oh, sini, belajar di kamarku aja. Jadi gimana? Kayaknya kamu gak jadi marah tadi. Gimana aku bisa marah? Anak bernama Bayu itu benar-benar tidak sadar dengan apa yang dia ucapkan. Dia bilang Melisa cantik ya karena dia ngerasa Melisa cantik aja, gak lebih dan gak kurang. Aku bahkan gak yakin dia paham kenapa aku manggil dia dan Melisa untuk ngobrol. Jadi intinya, maksudmu dia mirip kayak kamu dulu ya? Hah? Emang dulu aku kayak gitu ya? Iyalah, tiba-tiba nyerang, tiba-tiba bikin baper. Itu kan sifat kamu banget dulu. Ya, kalau dipikir-pikir ya juga sih. Dasar. Tapi yang ngebikin aku gak marah tuh sebenarnya bukan itu sih. Saat bersamanya, Melisa bisa tersenyum setulus itu.